Perkenalkan, nama saya Rizky, NIM 1123187 dari kelas Sistem Terdistribusi dan Paralel A. Pada video hari ini, saya akan mendemonstrasikan hasil implementasi proyek UAS saya yang berjudul Reliable Event Log Aggregator Terdistribusi. Proyek ini adalah sebuah sistem pengumpul log agregator terdistribusi yang dirancang untuk menerima log dengan keandalan tinggi, reliable, aman dari race condition ketika berjalan secara paralel, serta memiliki performa tinggi. Sebelum kita masuk ke demo eksekusi, mari kita lihat arsitektur fisiknya. Sistem ini sepenuhnya dijalankan di atas Docker Compose dan terbagi menjadi dua servis utama. Servis storage berbasis image PostgreSQL 16 Alpine yang bertindak sebagai database relasional, antrian log, queue, dan deduplication store persisten. Servis agregator yang dibangun di atas framework Asynchronous Fast API dengan web server UV Core. Alasan utama desain ini adalah decoupling, pemisahan. API bertugas menerima log dengan cepat, memvalidasinya dengan skema Pydantic, dan langsung menyimpannya ke database dengan status pending. Di latar belakang, background, sekumpulan asynchronous workers internal yang berjalan di dalam Fast API akan secara paralel menarik log berstatus pending tersebut, memprosesnya, dan memperbaharui statusnya menjadi done secara aman. Mari kita bedah file docker.compose.yaml terlebih dahulu. Di sini kita melihat ada service storage yang menggunakan image Postgres 16 Alpine. Perhatikan bahwa service ini tidak mengekspos port 5432 keluar komputer host. Mengapa? Karena kita mendefinisikan network internal bernama appnet dengan konfigurasi internal.true. Ini memastikan isolasi keamanan tingkat tinggi. Database Postgres hanya bisa diakses oleh kontainer lain di dalam jaringan yang sama. Selanjutnya, service aggregator mendefinisikan variabel lingkungan seperti worker sama dengan 4 untuk menentukan jumlah background task paralel yang akan berjalan. Dan port 8080.28080 yang diekspos keluar sebagai gerbang masuk tunggal bagi klien luar. Kita juga melihat service publisher dan profil K6 yang akan digunakan untuk simulasi pengiriman event masif dan pengujian. Sekarang kita buka aggregator/app/database.py. Disinilah inti dari deduplication store persisten kita didefinisikan. Mari kita lihat skema tabel processed underscore events. Perhatikan baris constraint UQ topic event, unique topic event ID. Ini adalah invarian terpenting dari sistem terdistribusi ini. Constraint gabungan ini menjamin bahwa tidak boleh ada dua event dengan topik dan ID yang sama masuk ke database. Ketika API menerima log baru di endpoint/publish, kita tidak melakukan query select terlebih dahulu, baru melakukan insert. Karena pola itu rentan terhadap race condition, time of check to time of use. Sebagai gantinya, kita langsung melakukan idempotent write pattern dengan instruksi SQL insert into processed events on conflict topic event ID do nothing returning 1. Jika terjadi konflik event duplikat, PostgreSQL akan secara atomik mengabaikannya tanpa membuang error state di aplikasi. Lalu database menaikkan counter duplicate drop. Mari kita beralih ke worker.py dan fungsi claim events di db.py. Sistem ini menjalankan background workers paralel yang terus melakukan polling terhadap log pending di database. Bagaimana kita menjamin bahwa banyak worker tidak memproses baris log pending yang sama secara bersamaan? Jawabannya ada pada fungsi claim events. Di sini kita mengeksekusi query with picked as select ID from processed events where status sama dengan pending, order by ID limit 1, for update skip logged. Update processed events A, set status sama dengan processing. Penggunaan klausa for update skip logged sangat krusial dalam sistem paralel.
Klausa ini menginstruksikan database untuk mengunci baris log pending yang ditemukan. Tetapi jika baris tersebut sedang dikunci oleh worker lain, worker saat ini akan langsung melompati baris tersebut, skip log, dan mengambil baris berikutnya. Ini mengeliminasi log contention, antrean kunci, dan membebaskan aplikasi dari keharusan menggunakan koordinasi kunci terdistribusi, seperti Redis log, yang kompleks dan memakan overhead latensi besar. Sekarang kita akan menguji sistem dari kondisi cold start atau kondisi benar-benar bersih. Saya menjalankan Docker Compose Down min-v. Opsi min-v akan menghapus kontainer beserta seluruh named volume PostgreSQL lama, agar tidak ada data tersisa dari pengujian sebelumnya. Selanjutnya, saya jalankan Docker Compose Up min build min d storage aggregator untuk membangun ulang image API dan menjalankan database. Tunggu proses build selesai. Docker sedang menyusun kontainer. Menggunakan instruksi dependency di Compose, kontainer aggregator API akan menunggu hingga kontainer PostgreSQL berstatus sehat, healthy, melalui health check internal database saya. Sekarang saya jalankan Docker Compose PS untuk melihat statusnya. Terlihat di layar bahwa kontainer storage PostgreSQL dan aggregator API saat ini dalam kondisi sehat dan aktif berjalan, healthy. Mari kita lakukan verifikasi endpoint liveness dan readiness menggunakan curl. Pertama, /health mengembalikan OK true. Ini membuktikan aplikasi Fast API telah menyala. Kedua, /ready mengembalikan respon sukses. Ini memverifikasi bahwa API telah sukses terkoneksi ke PostgreSQL. Perbedaan liveness dan readiness ini penting di sistem terdistribusi. Liveness memverifikasi apakah proses aplikasi hidup, sedangkan readiness memastikan aplikasi siap melayani traffic karena dependensi database-nya telah terhubung. Ketiga, kita panggil /stats. Seperti yang terlihat di layar, nilai received, unique processed, dan duplicate dropped saat ini semuanya bernilai 0. Dengan antrean status pending, processing, dan done yang bersih, karena sistem baru saja Sekarang dimulai. mari kita uji fitur inti, idempotensi dan deduplikasi. Saya akan mengirimkan event tunggal dengan ID EVT-001 ke /publish. API membalas dengan accepted 1, inserted 1, dan duplicates 0. Database PostgreSQL sukses melakukan insert karena kunci unik belum terdaftar. Sekarang bayangkan ada gangguan jaringan, retry, atau publisher mengirim ulang event yang sama persis. Saya jalankan perintah yang sama untuk mengirim kembali EVT-001. Lihat hasilnya di layar. API mengembalikan accepted 1, tetapi inserted 0 dan duplicates 1.
Event berhasil disaring secara real-time dan ditolak tanpa memicu efek samping ganda pada database ganda. Jika kita cek /stats sekarang, counter received bernilai 2 karena ada 2 request masuk. Tetapi unique underscore processed bernilai 1 dan duplicate underscore dropped bernilai 1. Hukum invarian sistem terdistribusi kita terpenuhi secara sempurna. Untuk melihat bagaimana sistem terdistribusi ini memproses antrean di latar belakang, saya akan membuka log container aggregator menggunakan perintah docker compose logs strip f aggregator. Di layar, kita bisa melihat log terstruktur dari API. Ketika request HTTP post diterima, logger utama mencatat penerimaan data dan mengembalikan status accepted ke klien. Kemudian, perhatikan log dengan awalan worker. Log ini dicetak oleh background workers internal kita yang berjalan secara paralel di dalam loop asinkron. Terlihat log memproses event dari database, mengubah statusnya, dan mencetak pesan seperti processed sama dengan X. Jika beban event sangat besar, keempat background worker kita, sesuai setting workers sama dengan 4 di Docker Compose, akan secara konkuren mengambil batch log berkat query for update skip logged tanpa ada worker yang saling bertabrakan atau memproses data yang sama. Ini membuktikan pembagian kerja paralel yang adil dan efisien secara real time. Mari kita lakukan pengujian performa skala besar menggunakan simulator event dan Grafana K6. Pertama, simulator publisher mengirimkan aliran 20.000 event dengan laju duplikasi konstan sebesar 30%. Simulator telah selesai berjalan dan melaporkan. Received sama dengan 20.000, inserted sama dengan 14.000, duplicate sama dengan 6.000, dup rate sama dengan 30.00%. Sekarang mari kita verifikasi kebenaran dan integritas data ini menggunakan metrik /stats di API. Kita lakukan analisis data pasca uji. Tampak output JSON metrik di layar menunjukkan received bernilai 20.004, unique processed bernilai 14.002, dan duplicate dropped bernilai 6.002. Angka tambahan 4 received berasal dari uji coba curl manual kita sebelumnya. Mari kita analisis secara matematis menggunakan hukum invarian sistem terdistribusi. Received sama dengan unique processed plus duplicate dropped. Received sama dengan unique processed plus duplicate dropped.
Validasi kebenaran logika kode secara menyeluruh
Saya jalankan unit atau integration test suite menggunakan PyTest. Terlihat di terminal seluruh 17 skenario uji lulus 100% tanpa kegagalan. Tes-tes ini membuktikan ketahanan sistem terhadap race condition konkuren tinggi, kebenaran fungsionalitas penolakan duplikat, dan kestabilan status pemrosesan log. Tantangan terpenting berikutnya bagi sistem terdistribusi adalah ketahanan terhadap kegagalan sebagian atau partial failure, seperti server database mati mendadak. Saya mengirimkan sebuah event penanda khusus dengan ID marker 999 di topik payment. Sekarang, saya akan mensimulasikan kecelakaan fatal. Saya jalankan perintah docker compose up -d min force recreate storage untuk mematikan secara paksa kontainer PostgreSQL dan membangunnya kembali dari awal. Di sistem tanpa persistensi volume, seluruh data di memori kontainer akan hilang. Tunggu kontainer database selesai di-recreate. Kontainer database baru telah menyala kembali. Sekarang kita panggil /events/topic sama dengan payment. Luar biasa, event marker 999 beserta payloadnya terbukti masih ada secara utuh di database. Ini membuktikan bahwa state data kita disimpan secara persisten di Terakhir, mari kita verifikasi isolasi jaringan lokal. Saya jalankan perintah testnet connection computer name localhost port 5432 dari komputer host saya. Terlihat di layar bahwa status koneksi adalah false, gagal.
Port database PostgreSQL diblokir dari akses luar host. Ini membuktikan arsitektur keamanan kita bekerja. Tidak ada celah bagi peretas luar untuk langsung menyusup ke database. Seluruh traffic wajib melalui Fast API di port 8080 yang bertindak sebagai gerbang pengaman tunggal. Demikian video demo tugas besar Reliable Event Log Aggregator terdistribusi ini. Seluruh kriteria keandalan, idempotensi, toleransi kesalahan, dan keamanan sistem terdistribusi telah terbukti berhasil diimplementasikan dengan sangat baik. Terima kasih atas perhatiannya.